Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Gua Mau Nanya Podcast. Jadi kalau di episode sebelumnya kita udah sempat kenalan ya. Juga kita juga udah sharing apa sih latar belakang kita buat bikin Gua Mau Nanya Podcast. Jadi ini kembali lagi bersama gua Endra. Gue Faik. Gue Gary. Dan gue Hafiz. Oke. Iya. Jadi ketemu lagi nih sama kita berempat dan kali ini gue mau nanya nih sama kalian. Gitu. Gimana? Jadi gue sempat mau nanya apa sih? kemarin. Gue jadi sempat searching nih arti nama yang gue punya. Gokil riset guys. GG banget bro. Mau podcast riset. Gue sempat nyari tahu aja sih sebenarnya. Gue punya nama ada artinya nggak sih? Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gitu, kalian tuh namanya itu artinya apa gitu? Iya. Nah gue sempat nyari tuh aja gitu ya. Penasaran. Karena kan kalau orang zaman dulu ada yang ngasih nama anaknya itu berdasarkan sesuatu yang dia lihat. Iya. Sekena-kenanya. Kejadian ya. Iya, sekena-kenanya kan. Ada yang ngasih nama Ribut. Gue pernah tahu tuh nama orang Ribut anjir. Ribut. Iya. Jadi makanya kemarin gue sengaja nyari nama gue artinya apa gitu, dan ternyata pas gue temuin tuh, wih keren-keren juga nih artinya. Jadi kalau menurut kalian sendiri nih, sebenarnya seberapa penting sih kita buat tahu arti nama kita gitu? Mungkin nanti juga pendengar kita gara-gara ngobrolin kita lagi ngobrolin arti nama, akhirnya mereka cari tahu juga tuh arti nama mereka tuh apa. Kalau menurut gue sepenting itu karena kalau di dalam agama kita kan nama tuh doa ya. Jadi nama kita tuh berisi harapan dari orang tua kita gitu. Nanti kita gedenya jadi apa? Sesederhana dan sepenting itu sih kalau menurut gue. Iya. Gue sepakat sih. Karena itu penting banget menurut gue ya. Sampai arti nama gue sendiri itu pas gue tahu arti nama gue sendiri ya, gue terus mikir gitu. Ini udah sesuai cita-cita ibu bapak gue belum ya gitu. Karena Iya sih. arti nama gue tuh gokil lah pokoknya. Maksudnya? Gokil. Oke. Kan nama gue tuh kan Galih Tresna Nugraha Perkasa ya. Oke. Jadi Galih itu keras sebenarnya kan. Keras. Kalau di bagian kalau di bagian biologi itu dia inti dari sebuah kayu. Terus Tresna itu cinta. Cinta gak sih? Cinta. Iya. Nugraha Perkasa, Nugraha itu anugerah, terus Perkasa itu Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nugraha tuh bahasa apaan gal? Nugraha itu ya sebenarnya padanan kata aja sebenarnya. Jadi anugerah A-nya dipindah Nugrah A gitu. Nggak pakai anu kalau gali. Oh, nggak pakai anu. Oh iya benar. Aduh. Pakai nu doang. Daripada yang keluarnya anu kan. Iya daripada. Iya benar, kalau anugerah nanti dipanggil Anu. Itu sama si Anu. Tapi gue jadi kepikiran nanti kalau misalnya gue punya anak lagi nih, anak gue dikasih nama Anugrah belakangnya. Walaupun sebenarnya anak pertama gue ini dikasih nama Nugraha juga gitu. Oh ada nugrahannya nih yang pertama nih. Nugrahanya ada nugrahanya. Nah, kalau digabungin semuanya artinya adalah cinta yang keras dari anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Tapi tunggu deh, gue penasaran ya. Lu pada tahu nggak sih arti nama lu semua tuh apa? Kalau Gali kan tadi udah. Nah terus lu tahu arti nama lu tuh googling atau searching sendiri, atau lu nanya sama orang tua lu pada? Kalau gue nyari sendiri. Nanya ya. Kalau lu udah? Kalau gue sih nyari. Karena emang kemarin kan gue iseng aja nyari nama gue tuh ada artinya tahu nggak? Karena kan secara umum orang itu namanya bukan Endra tapi Hendra, iya nggak sih? Benar. Hendra. Iya kan lebih. Kalau yang nggak pakai H, pakainya I, Indra, ya kan? Bukan Hindra. Kalau artinya Hendra apa? Endra itu artinya jadi orang yang besar, pangeran, tampan, kayak gitu-gitulah, kayak keren banget gitu. Nah, terus interpretasi lu dari nama lu dari yang searching apa? Iya, gue jadi bayangin aja ternyata dulu tuh orang tua gue tuh punya harapan gue tuh suatu saat bakal jadi
orang yang besar gitu. Ya emang bener sih gue kira segede ini sekarang kan ya. Tapi Ini itu lu gede-gedenya. konfirmasi nggak ke orang tua lu? Kenapa? Lu konfirmasi nggak itu ke orang tua lu? Belum sih, belum gue tanya-tanya. Sejauh ini sih gue percaya yang ada di Google aja dulu. Karena menurut gue artinya kayak bagus-bagus, dan pasti kan orang tua itu ngasih nama itu nggak sembarangan, bener nggak sih? Benar. Pasti ngasih nama tuh yang bagus-bagus. Gitu. Tapi lu pernah nemuin nama-nama yang sembarangan nggak? Kayaknya sering deh. Ada. Iya Itu ada aja biasa- sih nama. Biasanya orang dulu tuh namain anaknya sekenanya. Iya, kalau menurut gue sih gini teman-teman ya, emang apa orang Indonesia tuh unik banget gitu cara ngasih nama ke anaknya gitu, dan memang kita tahu juga bahwa nama itu kan artinya tuh tergantung negaranya masing-masing. Kadang ada Oh iya, benar. kalau kita lihat kayak misalnya kayak Harry Potter, pernah tahu gak? Potter itu kan artinya kayak pengrajin ini enggak sih, kayak pengrajin tembikar gitu gak sih? Oh, Tapi gitu. tiap daerah tuh jadi setiap Gua daerah ketemu- memang punya ciri khasnya masing-masing gitu, termasuk Indonesia menurut gua. Dan di sini juga, di Indonesia juga punya trennya sendiri gitu di setiap zaman, dimana gue juga pernah nemu juga kayak ada zamannya atau masanya orang ngasih nama anak tuh kayak merge nama kedua orang tuanya kah, atau nama kakek nenek Iya. gimana gitu. Betul, Iya nggak betul. sih? Iya. Gue waktu pas anak gue lahir nih, yang pertama ya baru satu sih. Bapak gue tuh ngasih saran nama gitu, yang gabungan nama gue sama istri gue gitu. Tapi ada yang lucu nih. Lu tadi Potter gitu. Potter tuh kan sering kita temuin di kereta api. Porter gitu. Ya, udah lanjut. Anjir. Lalu lanjut dulu nih, belum selesai tadi. Kalau lu Pis, arti nama lu apa Pis? Lu pernah nanya Nama atau gue. riset nggak? Kalau gue jujur gue nggak pernah riset, tapi kan setiap orang yang ketemu gue tuh pasti gini, weh Hafiz Quran gitu kan. Iya. Nama kontak HP lu di HP gua aja Hafiz Indonesia. Iya. Kenapa habis Indonesia anjir? Gak apa-apa biar Iya nama namanya Hafiz. Pokok setiap orang yang ketemu gue tuh pasti bilang, wih namanya berat banget Hafiz gitu kan. Tapi sering diplesetin juga sama teman-teman gue, weh Hafizah gitu. Siapa yang Asap kan. Tapi gue sih nanya ya Ik ya, ke bapak gue waktu bapak gue masih hidup. Jadi gue nanya kan kayak apa sih arti nama gue gitu, apakah sesuai? Oh, lu sama bapak lu gue. Enggak sih. Gue kira Emang agak songong sih Hafiz sama bapaknya dulu. Iya. gue gak berani, gue sama bapak gue. Enggak. Jadi lu orang Betawi apa orang Pakistan, Fis? Orang Betawi apa Pakistan lu ngomongnya lu Enggak, gua? Enggak gitu dong. Ya, kalau bapak gue ternyata mengartikan nama gue ini bukan Hafiz yang Penjaga. penghafal Quran gitu ya, tapi memang lebih ke penjaga gitu. Mungkin bapak gue waktu itu menginterpretasikan nama Hafiz tuh, oh ini adalah seorang penjaga nih, harapannya bisa menjaga adik-adiknya kelak gitu. Dan kan gue memang anak nomor 1 ya, jadi ya itulah biasanya harapan orang tua kan kayak gitu ya, semoga bisa menjaga adik-adiknya gitu. Amin. Ada Jadi itu cuma sesimpel satu itu kan? sih nama gue. Adik gue cuma 1. Lah iya deh, tinggal Pak Ik nih yang belum kasih tahu nih. Arti nama Pak Ik. Kalau gue juga nanya sih, gue bukan nanya, gue dikasih tahu sama ibu gue. Jadi yang ngasih gue nama itu Pak D gue yang mengusulkan ke orang tua gue gitu. Jadi Muhammad itu dari nama Nabi, Faik itu asal katanya ya, gue sih nggak tahu bahasa Arab, katanya artinya kebahagiaan. Yang mana biasanya tuh nama-nama Faik itu kan pakai Q ya, tapi gue pakai K. Terus Orang Indonesia. iya, nah Setiadinya gue lupa. Cuma gue pernah dikasih tahu sama ibu gue, tadinya nama gue belakangnya tuh bukan Setiadi, tapi mau dikasih belakangnya Arsyad. Jadi Muhammad Faik Arsyad. Tapi entah kenapa nggak jadi, jadinya Setiadi. Iya asli. Jadi Tapi kok Tapi kalau dipanggil sepotong jadi shut doang. shut the fuck up. Iya. Sorry. maksudnya Very toxic. ada seniornya Kaik manggil bang gitu kan. Bang shut. Iya makanya. Untungnya nama gue Setiadi di belakangnya. Oh iya benar. Tapi itu berarti- nama kita Apa? ya gimana.
Gimana Pis? Nggak apa-apa, lu dulu aja Pis. Untungnya apa Pis? Enggak sih, gue cuman kayak bersyukur aja nama kita nggak terlalu aneh-aneh banget sih. Benar. Benar. Karena Soalnya sekarang banyak banget nama aneh gak sih? iya benar. Bukannya Dari zaman bukannya aneh. dulu. Kalau kata gue tuh Dari zaman bukan, dulu ya? bukannya aneh, cuman kita nggak sejaman sama nama itu aja, benar gak sih? Iya. Benar. Kayak benar. Mulyono Ih, ya. sepakat sih sama kalimat itu, benar. Heeh. Kalau orang dulu mungkin dengan nama kayak apa gitu tuh emang udah emang zaman itu namanya ngetrennya itu. Iya. Kalau sekarang kan ngetrennya emang nama-nama yang ya pakai Q lah, pakai E tapi E-nya 2, bener gak sih? Iya benar. Jadi Iya. nama-nama anak sekarang tuh lebih ke ribet, terus generasi kita tuh lebih ke apa namanya ya? Simple tapi yang penting maknanya. Tapi yang dulu lagi tuh kayak lebih ke sekedarnya gitu. Iya. Iya. Makanya Gimana? sebenarnya yang gue tahu dari Kementerian Dalam Negeri kalau nggak salah itu tuh udah sampai bikin aturan bro buat ngasih nama anak. Serius lu Iya. baru tahu Iya. gua. Serius, Iya, bener jadi ya. kayak Bener. harus sesuai apa sih namanya ya pembacaannya orang Indonesia gitu. Iya. Ntar Ejaannya. bisa cari deh mungkin. Iya bener. Nggak bisa tuh yang kayak lu pengen namain Squidward gitu kan. WARD ya Ward nanti. Iya. Benar. Terus Syakil ya kan, kalau zaman sekarang nama Syakil tuh kan SHAQ Wile gitu kan. Iya. Nanti kalau menulis Syakil ya udah SAKIL gitu ya. Bener. Udah kayak nama Pokemon. Zero. Gue jadi ingat ya waktu itu emang Kemendagri ya, dalam negeri Kemendagri kan ya. Iya. Kemendagri itu Negeri ya. kalau nggak salah bikin aturan maksimal suku kata yang dipakai di dalam nama. Ingat nggak sih ada anak yang dia nggak bisa bikin akte lahir gara-gara namanya kepanjangan. Anjir, baru tahu gua. Iya. Coba deh Iya. lu googling deh. Itu juga Nggak- dibatasin setahu gue. Iya dibatasin, jadi itu kita nggak boleh panjang banget gitu, tapi juga nggak boleh cuma sedikit. Kalau nggak salah kita minimal tuh berapa suku kata ya biar bisa bikin paspor. Tapi memang gue Yes, pernah iya. dengar gini Ndra. Kalau gue nggak salah ya, jadi yang tidak dibolehkan yang pernah gue dengar itu adalah pemakaian huruf double. Kalau gue Iya. pernah dengar itu, tapi gue nggak tahu itu gue dengar dari mana gitu. Kan banyak tuh ya. Jadi kayak L-nya 2, R-nya 2 ya kan. Jadi mungkin buat orang tua nih yang buat pendengar yang mau jadi orang tua, kalau ngasih nama nggak perlu tuh L-nya 2, R-nya 2, nggak perlu. Tulis aja 1 tapi di atasnya kasih tasjid. Itu kan udah Langsung ini sih udah langsung mewakili. googling nih. Jadi nama harus terdiri dari minimal 2 suku kata. Jumlah huruf maksimal 60 termasuk spasi. Nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. 60. Nama tidak boleh disingkat. Iya, 60 huruf maksimal. Nama tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca tuh. Jadi kayak lu nggak boleh Alexander the Great gitu kan. 1953 gitu ya. Iya. Iya. Vidikati. Itu kayak atas namanya bukan. Maksudnya anaknya Ustadz Felix Yao itu kan ada Iya, pakai angka. Angkanya. Dilan Itu. Dilan 1990 juga nggak boleh. Tapi paling epic sih gue pernah nemu nama Tuhan. Iya anjir. Gue pernah nemu juga tuh di Google banyak banget jadi meme. Tiap jalan disembah. Iya, ada juga gue nemu nama Satria Baja Hitam anjir. Apa tapi mungkin doanya bagus ya. Apa tuh doanya? Dia kalau Satria Baja Hitam mungkin doa dari orang tuanya dari nama itu adalah anaknya bisa jadi pembela kebenaran, jadi pembasmi kejahatan ya. Karena tapi kalau yang namanya Tuhan, orang tuanya berharap apa? Berharap dia jadi Lia Eden apa gimana ya? Berharap jadi Tuhan juga susah ya. Iya makanya. Mungkin harapannya biar anaknya jadi Tuhan. Nah, iya makanya. kan nggak perlu di gimana-gimanain udah pasti nggak akan tercapai. Iya. Udah cita-citanya udah pasti tuh hidayah. Iya makanya. Lu mau berdoa juga bingung kan kalau misalkan Satria Baja Hitam, ya Allah semoga anakku menjadi anak yang kuat sehingga bisa membela orang yang lemah. Lah kalau nama Tuhan kan gimana berdoanya? Ya Allah jadikan anakku sebagai kamu. Kan nggak asik anjir. Aneh ya ngasih nama. Makanya aneh kalau ngasih nama begitu tuh. Iya benar, berarti penting juga sih supaya kita kayak ngeriset ya buat Benar. bikin nama gitu. Terutama nih nanti buat para pendengar yang mungkin sebentar lagi bakal jadi orang tua, atau mungkin
baru pacaran gitu, tapi sama pacarnya udah nyiapin nama anak, mungkin bisa. Visioner ya. Itu Udah udah jauh kalah, ya. udah ngalahin Raditya Dika ya. Raditya Dika nyiapin uang, ini nyiapin nama. Nggak apa-apa nyiapin nama anaknya dulu gitu kan. Siapa tahu kan udah coba bikin gitu tapi berhasil apa gimana kan. Kenapa itu? Ya masa bikin nama tadi, bikin riset. Iya. Sepakat. Ya coba Intinya siap. nama ini perlu dipersiapkan lah gitu ya. Benar. Nah, Tapi tadi si Gali, lu cerita ini Gal, nama anak lu dulu ada riset nggak buat ngasih nama anak lu? bener. Oh ya, gue ada riset. Sebenarnya gue risetnya singkat aja gitu ya. Karena gue coba nyari juga ke guru gue atau ustadz gitu, nanyain Anak pengajian kali ini FYI. Iya. mau nanya dong. Oh, lu udah kepikiran nama podcast kita pas mau nama anak. Ustadz, gue mau nanya dong. Gitu. Tapi lu juga ngomong sama ustadz tapi gua ya. Iya, Mau nanya. Kejadian lagi nih kayak gue nih. Iya, nanya apa ada saran gak buat nama gitu. Akhirnya keluar deh nama Khalid Izyan. Di saraninnya tuh depannya tuh Gazi Izyan Nugraha gitu kan. Kalau Nugraha itu gue udah minta juga gitu. Cuman Khalidnya ini gue nyari sendiri. Jadi namanya Khalid Izyan Nugraha gitu. Berarti yang Artinya disarankan itu nama depannya. Depannya. Ya nama depannya aja. Gitu yang gue ambil akhirnya. Gitu deh. Tapi nama anak lu itu Khalid pakai I atau E-nya 2 Gal? Nah, Khalid itu pakai I. Oh pakai I. tapi pakai E2 juga 2. Pakai E2. Gak. Khalid. Bisa jadi pakai E-nya 2 loh. Khalid Dia kan E-nya 2. Keren. Lanjut. Nah, kalau lu Pis? Ipis. Kenapa tuh? Oh, anak. Iya. Gua jujur sih gue ngeriset. Wis. Karena gue udah mempersiapkan dulu intinya. Gue kan yang ini ya, yang pengen rahasia gitu. Gue nggak pengen dikasih tahu tuh sama dokter. Anaknya cewek apa cowok. Gitu. Jadi waktu itu gue udah nyiapin 2 nama. Cewek. Ya udah akhirnya gue pakai tuh list nama apa anak perempuan yang udah gue siapin. Dan memang gue ngeriset gitu. Terus itu nama depannya doang sih gue ngeriset gitu kan. Tapi nama belakangnya itu gue kebetulan lagi denger ceramah ya. Jadi ada ustadz gitu lagi ceramah, terus katanya kalau punya anak perempuan namain ini, artinya adalah pokoknya artinya itu penolongku gitu. Harapannya bisa menjadi penolong bapak ibunya di akhirat. Kata gue keren nih. Ya udah gue pakai. Kebetulan istri gue juga setuju. Kalau tadinya cowok apa namanya? Gue sih wah gimana ya, gue pengen sama tuh Toha sebetulnya bro. Toha. Kenapa Toha? Lu ingat Itu sih bagi gue. di ini ya, diimamin salat tahajud ya. Jokes internal. Jokes internal sih ini. Jokes internal. Tapi entah kenapa gue suka banget nama Toha tuh. Tapi gak tahu ya. Bagus sih. Tinggal dia mungkin kalau gue dikasih anak cowok. Tapi gue kasih nama itu. Dan gue punya loh temen namanya Toha seumur hidup gue tuh. Gue nemu di kantor. Ada satu. Ada. Ada. Gue juga ada. Namanya Toha 1. Dan itu orangnya baik banget anjir. Tapi Toha itu apa artinya? Enggak ada artinya dia kan ya Mas? Toha Ada. Enggak ada ya. Gak ada cuy. Tapi Jadi kalau di Quran tuh Toha gitu aja ya. Ada ulama yang mengartikan itu nama lainnya Nabi Muhammad sih katanya gitu. Oh gitu, baru tahu gue. Iya. Kayak Yasin kan juga nama lainnya Rasulullah katanya begitu ya. Oh iya, gue denger tuh. Iya. Gue pernah dengar Rasul itu punya beberapa nama. Ini ada yang Iya benar nanti kalau para pendengar yang ngajinya udah Iya benar, komen. lebih kenceng daripada kita boleh tuh share gitu ya. Kalau kita ngajinya kadang masih gigi 1 belum sampai gigi 4. di YouTube bro. Iya ngaji YouTube ya. Kadang-kadang pas jam yang ngaji malah ke Senen. Ngapain? Senet. Ngapain lagi Senet? Itu beli kue basah teh
Kalau pagi-pagi. ya. Apa hubungannya? Ini nih. Kuliah subuh maksudnya gitu Gal di sana. Oh, kuliah subuh. Iya. Kan di sana ada masjid itu. Di kue subuh. Ya ngaji sama tukang bolu. Kepulu. So iya, pengusaha bulu ketan nih. AC gale. Itu kan tadi habis ya. Kalau lu gimana Faik. buat Gue, kalau sama gue- anak lu? Gue tuh sebenarnya ini sih apa namanya? Riset juga. Cuma gue agak unik sih karena anak gue dari umur 1 bulan, dari kandungan 1 bulan sampai kandungan 8 bulan itu dibilangnya cewek. Jadi gue menyiapkan nama cewek. Nah, terus pas 8 bulan sampai ke lahir ternyata cowok, tapi gue nggak percaya kalau itu cowok karena gue sempat ganti dokter 3 kali. Nah, dokter yang ketiga ini bilang kalau anak gue nih nanti cowok. Gue nggak percaya kan, jadi gue nggak nyiapin nama cowok. Gue sampai dia lahir gue nyiapinnya nama cewek gitu. Makanya pas anak gue lahir itu nggak gue kasih nama selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu H+3 lahir belum ada namanya. Terus lu Kita ini Lu apa? emang belum nemu. Gini, Gitu aja. Tapi itu kenapa lu belum nemu nama? belum nemu. Gue nggak pengen buru-buru gitu. Gue kaget juga sama istri gue karena 8 bulan dibilangnya cewek, ternyata beneran pas lahir cowok. Terus akhirnya selama 3 hari itu gue riset gitu, dan memang gue pengen ngasih namanya itu ada ala-ala Jepang-Jepangnya gitu kan. Nah, gue risetnya itu nanya ke teman gue, anak UNJ jurusan bahasa Jepang, namanya Dwi Juliani Oh. gitu. Terus dapet deh nama itu. Nama panjang itu Shinichiro Takamaiza kan. Nah, Shinichiro itu artinya anak pertama yang membawa keberkahan, kebahagiaan, ya kan. Terus Taka tuh artinya kan, dia sebenarnya tuh artinya tuh burung elang ya. Cuma makna dari nama itu tuh dia punya ketulusan, ketangguhan gitu. Jadi gue riset karena Let me help gue. apa tuh, gue nggak tahu lagi. Mata elang. Ini ya One Piece. Nggak baca One Piece nih. Gak baca Iya, gue. Takanome. Oh iya bener, si mata elang ya, bener-bener gue baca juga. Iya. Takanome. Kan kalau lu pada ngeriset nama anak ya. Kalau gue dulu ngeriset nama istri, gue punya daftar nama-nama cewek nih. Gue riset man. Itu mah namanya list. List ya. Beda itu ya. Itu banyak mah bro. Itu mah nebar jaring. Iya. Nggak, tapi gini, gue penasaran nih. Nama istri lu yang sekarang ada di dalam list lu Pak? Nomor 1 sih kayaknya itu. Jangan kenceng, ada istri gue ntar kedengeran. Enggak, gue curiganya baru lu masukin setelah lu nikah namanya. Istri gue tuh list nomor 1 dari lama coy. Oh iya. Dari lama. Udah, ini istri gue di belakang gue udah nyiapin populer. Gak. Ini gue ngomong gitu karena emang gue belum ada anak kan. Tapi gue jadi kepikiran sebenarnya. Gue jadi kepikiran yang dibilang Hafiz gitu. Hafiz kan dari jauh-jauh hari gitu nyiapin nama anak ya. Gue jadi kepikiran nih gue mau nyiapin anak. Nyiapin anak. Iya sih, kalau anak sih emang gue siapin sih. Dicoba terus ya. Namanya gue coba pikirin kali yang cocok apa ya. Tapi gue kepikiran pengen namain anak tuh yang ada unsur Islam dan juga ada MC. unsur Sansekerta. Asik, Sansekerta. Kayak keren gitu ya, ada Oh, Sansekertanya gitu. Bineka. Bineka. Iya. Mungkin gue bakal ngasih nama Siti Bineka ya. Iya benar. Berarti City berbeda gitu. Iya, berbeda-beda tapi anak Endra juga. Iya benar, Siti Bineka. Tapi emang bener loh. Kita ngerasa nggak sih ada beberapa nama yang akhirnya tuh kayak punah dengan sendirinya gitu. Iya. kayak gimana tuh? Jamal. Kayak yang zaman dulu gitu gak sih? Sekarang udah ngetren gitu kan. Benar. Ya salah satu tadi yang gue sebut ya, ada nama Siti. Kayak teman-teman kita tuh mungkin masih ada, tapi sekarang kayak udah nggak ada Siti. Iya nggak sih? Ada. Tapi tulisannya beda, Ndra. Iya apa? SHITTY. TTY. Kasar dong, cuy. Iya. Tahu nggak sih Siti tapi nggak pakai I, pakai E-nya 2. Siti. Kayak tukang sate. Site. Iya. Ya jadi gitu ya teman-teman ya, buat seluruh
pendengar kita. Tuh obrolan kita tentang arti nama. Jadi memang nama itu punya makna yang besar banget ya, terutama adanya harapan dan juga mungkin cita-cita dari orang tua gitu ya. Yo. Jadi kalau kalian udah punya rencana beranak atau punya anak ya. Ya beranak dong, masa ada yang bertelur. Iya kan, nggak mungkin bertelur. Walaupun emang semuanya pertemuan dari sel telur dan temennya ya kan. Ya nanti itu kita bahas lah ya ke pertemuan itu. Cuman intinya buat para pendengar yang bakal punya anak, harus banget sih siapin nama anak dari sekarang, di riset. Bener. Kalau mau niru nama-nama kita boleh. Nama gue Hendra Pratama. Gue Faik Damon. Damon. Gali Tresna. Dan gue Muhammad Hafiz. Oke, sampai ketemu di episode Thank you. Mau nanya podcast. Thank you. Thank you.